Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang analisa struktur metode matrik. Kali ini kita akan meninjau sebuah rangka atau truss 2D ya. Seperti kita perhatikan di layar monitor, kita mempunyai rangka batang dengan 3 buah elemen 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kita sudah mempunyai dimensi dari batang tersebut dengan panjang batang pertama ini adalah 200 cm, kemudian 200 cm, batang kedua, batang ketiga 200 akar 3 cm. Kemudian tingginya 100 cm, bekerja gaya pada titik simpul 5 ton atau 5 kg dengan sudut yang terbentuk di bagian kiri ini 30 derajat dan bagian kanan juga 30 derajat ya. Dengan tumpuannya diingat ini adalah tumpuan sendi dan ini adalah roll. Baik, kita selesaikan. Untuk penyelesaian ini maka batang kita beri kode. Untuk elemen batang pertama ini kita beri kode A, yang kedua kita beri kode B, dan yang ketiga kita beri kode C. Nah, data yang diketahui, luas tampang dari batang ini sama ya, ABC ini sama luas tampangnya 35 cm kuadrat dengan modulus elastisitasnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 kg per cm kuadrat. Ini modulus bahannya. Kemudian kita akan menghitung perpindahan pada setiap titik simpul terhadap sumbu global dan sumbu lokalnya. Selanjutnya kita akan menghitung gaya-gaya batang ketiga buah batang ini akibat beban 5 ton. Kemudian reaksi di tumpuan, yaitu di tumpuan 1 dan tumpuan 3. Baik, kita selesaikan. Sebelumnya kita mencari dulu ya, sebelum menghitung kekakuan individu pada sumbu globalnya, maka harus kita cari sudutnya dulu. Yang pertama adalah sudut batang A. Jadi sudut tetanya ini kita ambil ya, jadi dari sini ya, 30 derajat sudutnya, yaitu sudut yang terbentuk dari kuadran keempat berlawanan arah jarum jam ya ke batang yang kita tinjau nih, batang A. Kemudian yang batang B di sini perhatikan titik kita ambil sudutnya di titik simpul terendah, ini titik simpul 2, titik simpul 3, maka sudutnya kita ambil udah di sini ya. Jadi diambil dari kuadran pertama ini berlawanan arah jarum jam kemari. Jadi dari bidang horizontal ini berlawanan arah jam kemari, maka sudut yang kita peroleh di sini 330 derajat ya. Dari mana itu sudutnya? Nah, coba diperhatikan ini kemari, kemari ini adalah sudutnya 270 derajat ya. Kemudian kalau kita buat segitiga seperti ini, segitiga sebelah kanan, ini adalah sudutnya 30 derajat. Jadi ini sudut siku-siku, berarti sini 90, maka di sebelah sini sudutnya adalah 60 derajat ya. Berarti sudut ini tadi 270 derajat ditambah 60 kemarin tadi, maka sudutnya adalah 330 derajat. Selanjutnya untuk batang C, ini sudutnya di titik simpul pertama ya, ini sudutnya adalah 0 derajat. Baik, selanjutnya kita hitung dulu nilai EA per L nya ya. Jadi EA per L untuk masing-masing batang. Ini EA per LA berarti modulus elastisitasnya dikali dengan luas tampangnya, kemudian dibagi dengan panjang batang A 200 cm. Kemudian EAL per LB ini sama dengan EA per LA karena panjang batangnya sama ya, A dan B sama panjang batangnya. Selanjutnya EA per LC. Nah, jadi ini diperkalikan 2,1 kali 10 kali 35 dibagi dengan LC nya, panjang batang C adalah 200 akar 3, jadi hasilnya 212.176. Baik, selanjutnya kita hitung kekakuan elemen atau kekakuan individu pada sumbu global. Rumusnya adalah K sama dengan EA per L kali C kuadrat SCS kuadrat dan seterusnya, dimana yang ini bagian ini adalah negatif ya, ini juga negatif. Kemudian tadi kita sudah memperoleh sudut untuk batang A itu 30 derajat. Maka kita hitung nilai cos sin kali cos, C kuadratnya, cos kuadrat, dan sin kuadrat alfanya ya. Ini untuk mempermudah perhitungan bisa digunakan Excel. Kemudian batang B juga dengan
cara yang sama tadi 330 derajat. Ini juga kita cari cosnya, sinnya, C kuadrat SC nya ini kita hitung juga. Begitu juga dengan batang C, tadi sudutnya adalah 0 derajat, ini juga kita hitung cosinnya ya. Nah selanjutnya untuk masing-masing batang ini kita hitung kekakuan individunya dengan menggunakan rumus ini. Untuk batang A ini kita peroleh KA nya ya, kekakuan batang A ini kita perkalikan dulu, jadi EA per L, batang A tadi EA per L nya adalah ini 367.500 dikali C kuadrat SC nya, kita plot nilainya dari ini, sin dan cosnya ini kita plot dari batang A tadi yang 30 derajat, masukkan. Maka setelah kita perkalikan nilai EA per L nya dengan masing-masing elemennya, maka diperoleh kekakuan elemennya adalah ini, dimana yang matrik 2x2 yang merah ini sebagai KA11, ini KA12, ini KA21, dan ini KA22. Tanda kurung ini menunjukkan nilainya negatif ya. Selanjutnya untuk kekakuan batang B dengan yang cara yang sama, ini kita plotkan nilai cos sinnya dari batang B nya 330 derajat ya, masukkan nilai cos sinnya, kemudian EA per L nya juga kita ambil dari batang B ini tadi, jadi kita perkalikan diperoleh ini. Nah sehingga juga identik, ini menjadi KB11, ini KB12, ini KB21, dan KB22. Kita lanjutkan dengan batang C dengan cara yang sama, sudut cos dan sin nya ini kita masukkan kemari, kemudian EA per L nya ini ya, yang batang C, kemudian kita perkalikan, maka diperoleh ini, yang merah ini menjadi KC11, ini menjadi KC12, ini menjadi KC21, dan ini menjadi KC22. Sekarang kita lanjutkan dengan matrik kekakuan strukturnya ya. Jadi untuk matrik kekakuan struktur ini kita peroleh F1, F2, F3, K1 tambah KC11, dan seterusnya. Ini kita tidak jelaskan secara mendetail lagi ya, karena di video sebelumnya ini sudah kita jelaskan bagaimana cara menyusun matrik kekakuan struktur. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui kondisi batas, boundary condition atau syarat batasnya. Jadi kita lihat di setiap titik simpul terhadap perpindahannya. Jadi di titik simpul 1 ini karena tumpuannya sendi, maka U1 dan V1 itu sama dengan 0. Jadi perpindahan arah horizontal dan vertikalnya sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian untuk titik simpul 3 ini adalah tumpuannya roll, maka perpindahan pada sumbu X nya berpindah, pada sumbu Y nya tidak berpindah, atau U3 nya sama dengan berpindah, V3 nya sama dengan 0 ya. Kemudian untuk titik simpul 2, U2 dan V2 nya ini berpindah. Jadi dari sini kita selesaikan, tadi kita punya nilai F1 ya, ini kita uraikan dulu. F1 itu nilainya kan SX1, SC1, F2, SX2, SC2, F3, SX3, SC3, artinya adalah di setiap titik simpul ini dia punya gaya ya, dua buah gaya pada sumbu X dan sumbu Y ini, SX1, SC1 misalnya kita contohkan di sini. Nah selanjutnya nilai-nilai tadi yang kita peroleh ini kita masuk kemari ya, kita plot ya. Tadi ada KA11 tambah KC11 yang kita hitung tadi kekakuan elemennya. Nanti input kemari, ini matriknya adalah 2x2 ya. Jadi masing-masing ini matriknya 2x2. Setelah kita hitung diperoleh ini KA11 tambah KC1, nilainya adalah ini, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan dengan perpindahan. Tadi kita sudah punya kondisi batas, jadi yang mengandung nilai 0 ini kita coret. Sorry ya, maaf. Jadi U1, V1 dan V3 ini nilainya adalah 0. Jadi di baris dan kolom ini kita buang atau kita hapus nih. U1, V1 dan V3 ini, V3 sama dengan 0, ini kita buang. Kemudian terhadap U1, V1 dan V3 di bagian kolomnya juga kita buang. Oke, ini sebenarnya merah ini enggak ada ya, ini untuk bantu aja. U1, V1, U2, V2 ini sebenarnya tidak ada, tapi ini sebagai alat bantu. Baik, selanjutnya matrik yang tersisa adalah SX2, SC2 dan SX3. Kemudian ini matrik 3x3 ini dikali U2, P2, U3. Ini kita hitung perpindahannya karena nilai ini kita lihat dalam soal sudah ada ya. Jadi ini kita pindahkan di cross kiri.
seperti ini. Jadi U2 V2 U3 yang SX2 SC3 ini kita pindahkan ke ruas kanan, langsung kita ganti nilainya. SX2 itulah pada titik simpul 2, nilainya adalah 5 ton atau 5000 kg ya. Ini arahnya adalah positif ke kanan, ini kita masukkan positif. Sedangkan SC2 dan SC2 di sini nggak ada gaya di arah vertikalnya, jadi kita masukkan 0. SX3 juga ini tidak ada gaya bekerja, jadi kita masukkan 0. Jadi ini setelah kita impos nilai dari matrik 3x3 yang ini, hasilnya adalah ini, kemudian kita perkalikan, maka diperolehlah perpindahan pada sumbu globalnya ini ya. Nah, jadi untuk memudahkan perkalian ini juga digunakan Excel saja. Jadi untuk titik simpul 2 perpindahannya adalah 0,0151. U2 berarti titik simpulnya bergeser ke kanan, sedangkan V2 nya minus, nah ini dalam kurung tanda minus ya, 0,0096. Jadi titik simpul ini berpindah ke bawah sebesar ini, kemudian di U3 plus, jadi titik simpul di sini bergeser ke kanan sebesar 0,01 cm. Baik, selanjutnya sudah bisa kita langsung menghitung reaksi tumpuan ya. Jadi matrik kekakuan struktur yang ini, yang tercoret ini kita bisa pakai lagi untuk menghitung reaksi tumpuannya, tapi enggak dicoret ya, nilainya kita ambil adalah semuanya. Jadi SX1 SC1 dan seterusnya ini kita ambil semua nilai, kemudian kita kalikan dengan U1P1 nya ini yang udah kita hitung tadi perpindahan pada sumbu globalnya. Nah, jadi ini langsung kita pindahkan kemari nilainya ya. U2 V2 U3 kita pindahkan ke posisi ini dia, pindahkan kemari. Kemudian U1P1 nya tadi kan sudah 0 ya, di U1P1 ini 0, kita masukkan 0. Begitu juga dengan SC3 nya, berarti nilai dari V3 nya juga sama dengan 0 di sini ya. Dari V3 ini sama dengan 0, maka kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini sudah bisa kita kontrol nih apakah perhitungannya sudah benar ya. Jadi dari hasil perkalian ini, kekakuan dan perpindahan ini terutama kita cek di nilai SX2 nya tadi. Ini karena sudah kita input tadi ya, apakah sudah betul hasilnya 5000. Nah, ternyata ini benar ya. Jadi 5 ton hasilnya udah 5000. Maka untuk SX1 reaksi tumpuannya itu nilainya adalah minus 5000 ya. Karena tandanya minus, maka arah gayanya kita balik ya. Jadi nilainya sebesar 5000 kg. Kemudian untuk SC1 posisi di sini nilainya juga negatif, berarti arah panahnya juga kita balik ke bawah ya. Nah, jadi sebesar nih 1523 kg, artinya dengan gaya 5 ton di sini, maka reaksinya ini adalah ke bawah gitu ya. Reaksi dari sumbu horizontalnya ini arah sumbu X nya juga berlawanan arah melawan ini. Jadi ini 5000 kg juga dilawan oleh 5000 kg ya. Jadi udah prinsip aksi dan reaksinya sudah memenuhi. Selanjutnya yang SC3 itu bekerja di sebelah kanan ini nilainya positif ya. Positif artinya arah panahnya ke atas ya. Nah, ini baik. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya perpindahan pada sumbu lokal dan gaya pada masing-masing batang. Nah, untuk menghitung itu maka kita gunakan rumus ini. Jadi U1 pada sumbu lokal, U1P1, U2P2 pada sumbu lokal. Ini kita masukkan matrik transformasinya. Jadi kemudian kita kalikan dengan perpindahan pada sumbu globalnya. Jadi nilai cos dan sinnya ini kita masukkan dari sin dan cos pada batang A tadi yang sudutnya tadi adalah 30 derajat ya. Jadi setelah kita masukkan sin dan cosnya kemari, dimasukkan juga perpindahan pada sumbu global yang sudah kita hitung tadi, kemudian diperkalikan masing-masing perpindahan pada sumbu lokalnya adalah ini ya. Jadi U1 ini berarti di sini ya, U1P1 di sini berarti tidak mengalami perpindahan 0, sedangkan U2 V2 di sumbu lokalnya, jadi U2 nya ke sana berarti berpindah sebesar 0,08, sedangkan V2 nya itu ya tegak lurus terhadap batang ini ke bawah ya, terhadap batang A, berarti perpindahannya sebesar 0,016 karena nilainya minus, jadi berpindahnya ke bawah. Kemudian sudah bisa kita hitung gaya batang ini ya. Jadi gaya batangnya adalah ini tentu gaya batang SX ya, nilai SX1 SX2, jadi gayanya searah dengan batang. Jadi rumusnya itu SX1 SX2 ini EA per L dikali 1 min 1 min 1 1, kemudian ini kita kalikan terhadap perpindahannya di sumbu lokal yang udah kita hitung tadi.
Jadi EA per L ini adalah EA per L batang yang pertama tadi ya, batang A nya. Nah, maka diperolehlah gaya batangnya sebesar ini, 3046 kg. SX1 ini nilainya negatif, maka untuk SX1 ini arah panahnya harus kita balik kemari ya. Jadi di titik simpul ini SX1 pada sumbu lokalnya itu menuju kemari, sedangkan SX2 itu arahnya positif ke sana. Nah, berarti kalau ini ditarik kemari, ini juga ditarik ke bawah, maka batang A ini adalah termasuk batang tarik ya. Nah, oke, batang tarik sebesar 36 kg. Selanjutnya kita hitung perpindahan pada sumbu lokal di batang B dan gaya batangnya. Nah, jadi perpindahannya dengan rumus yang sama, kita cari U2 V2 U3 V3 lokal, berarti di sini batangnya U2 V2 U3 V3 lokal. Maka kita peroleh perpindahannya seperti ini. Jadi nilai cos dan sin nya dimasukkan dari yang 330 derajat tadi dikali dengan perpindahan pada sumbu global yang udah kita hitung tadi, maka diperoleh hasilnya ini ya. Nah, jadi U2 V2 nya di sumbu lokalnya berarti U2 sebentar nih, U2 ini berpindah sebesar 0,018, jadi ini berpindah ke bawah, sedangkan V2 nya negatif, ini tegak lurus terhadap batang B, berpindah kemari sebesar minus 0,001, sedangkan di U3 di ujung ini nilainya adalah positif ya, berarti ini bergeser ke kanan sedikit, sedangkan V3 nya 0,06 ya, jadi juga ini bergeser sedikit. Baik, selanjutnya di sumbu lokal ya. Selanjutnya kita hitung gaya batang di titik simpul 3. Jadi dengan cara yang sama tadi, EA per L kali 1 min 1 min 11 dikali dengan perpindahan pada sumbu lokal tadi ya, perpindahan pada sumbu lokalnya, maka diperoleh gaya batangnya ini 3046 kg. Jadi ini juga batangnya adalah batang tekan. Kenapa? SX2 tadi ini arahnya kemari positif ya, sedangkan SX3 ini negatif, berarti arah gayanya harus kita balik. Ini mengarah kemari, ini mengarah kemari, maka untuk batang 3 ini adalah batang tekan. Baik, selanjutnya kita hitung perpindahan pada sumbu lokal dan gaya batang C. Ini dengan rumus yang sama, ini kita gunakan seperti ini. Ini kita perkalikan, ini adalah perpindahan pada sumbu global, maka perpindahan pada sumbu lokalnya adalah ini. Jadi U1 P1 U3 P3 itu di sini. Jadi titik simpul 1 ini karena tutupannya tadi sendi, ini tidak mengalami perpindahan. U3 nya ini berpindah ini ke arah kanan ya, karena positif sebesar 0,01 cm. P3 nya ini tidak berpindah 0. Nah, selanjutnya ini kita hitung gaya batangnya. Jadi gaya batang dengan cara sama, EA per R kali 1 min 1 dikalikan dengan perpindahan pada sumbu lokalnya ya. Jadi SX1 terhadap U1 ini adalah 0, masukkan kemari, sedangkan SX3 terhadap P3 lokalnya, jadi U3 nya ya, terhadap nilai U3 0,011, hasilnya adalah ini. Jadi nilai untuk SX3 SX1 ini SX1 min 2, berarti ini arah gaya juga harus kita balik ya, arah gaya dibalik, berarti ini meninggalkan titik simpul. SX3 ini nilainya positif, meninggalkan titik simpul juga, ini ke kanan, yang ini ke kiri, maka untuk gaya batang di batang sini adalah juga positif ya. Nah, ini teman-teman, jadi secara umum hasilnya seperti ini, hasil yang kita peroleh dari hasil perhitungan tadi. Reaksi tumpuannya 1503 kg, 5000 kg, dan di sumbu itu simpul 3 nya adalah 1503 kg, tidak punya gaya horizontal ya. Kenapa? Karena di sini adalah roll, di reaksinya tidak ada di arah horizontal. Nah, demikian teman-teman penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.